Halo sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua sahabatku Atma Jaya Motor Lover dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat, rukun, damai, sejahtera, gitu ya. Ini saya mau bikin review tentang mobil, salah satu mobil yang saya pakai harian. Jadi ini juga ada review edukasi, juga termasuk owning experience, pengalaman saya memakai Land Cruiser Prado 120. Kenapa teman-teman nanti tanya kenapa kok saya pakai Prado tidak pakai VX 80 atau 100? Jawabannya ada dua, teman-teman. Jawaban yang pertama ini paling berat. Kalau saya beli VX 100 atau VX 80, kendalanya di temennya beli. Jadi nggak ada temennya. Beli itu kan temennya uang. Nah, ini jujur saja, kalau kita beli VX 100 harganya 2 kali lipat daripada mobil ini. Harganya 2 kali lipat dari mobil ini. Kalau kondisi bagus di tahun 2022 ini, VX 100 tahun 2000-an, informasi saja harganya di atas 600 atau 700 juta. Itu angka yang berat buat saya. Nah, yang kedua adalah dimensi. Saya suka Prado ini, dimensinya juga nggak sebesar VX 100 ya. Kenapa saya bandingkan dengan VX 100? Karena kan di tahun yang sama ini kan ini saingannya kan VX 100. Kok rodok gatel tanganku, kena opo ini tadi kena ini. Sebentar kawan-kawan, biar reviewnya tetap berlanjut. Ini saya kalau di mobil biasa bawa minyak kayu putih. Nah gini, kalau kita VX 100 kan dimensinya besar, itu juga kurang efisien menurut saya. Tapi yang pasti alasan saya yang nomor satu tadi, masalah fulus. Nah, fulusnya sangat berbeda jauh. Dan mobil ini adalah sama-sama Land Cruiser. Kenapa harganya selisihnya banyak? Itu tanya saja pada netizen. Saya nggak tahu, itu yang tahu kan teman-teman. Nah, dulu harganya juga saya kira mirip-mirip. Nggak tahu kok sekarang VX 100, VX 80 itu menggila harganya. Melambung, tidak karu-karuan. Nah, jadi mobil ini masih bisa kita dapatkan dengan uang 200-an lah, yang pasti nggak sampai 300. Nah, kepala dua tergantung kondisinya. Dan bejo enggak, artinya kan harganya masih worth it. Mengingat juga tidak jauh harganya daripada si adiknya ini, yaitu si Fortuner, juga tidak begitu jauh. Oke, sekarang kita bahas spek teknis dari samping mas ya. Jadi itu alasan saya kenapa saya pakai Prado tadi, temennya. Jadi temennya itu fulusnya ini masih terjangkau. Nah, sekarang spek body. Body this is Land Cruiser. Jadi kocone yo tebel, bodinya yo tebel. Dan ini merupakan menurut saya SUV produk terbaik dari Jepang. Keluarga Land Cruiser. Wis gak ono mungsuh pokoknya.
Ya ada di sahabatnya di Nissan juga keluar si Patrol ya. Nah, kita ngomong aja yang sekarang ini. Ini adalah Land Cruiser. Jadi kalau dari build quality bahan bodi wis gak mungsuh. Artinya untuk bodi, sasis gak tiada tanding. Kalau menurut saya ya, sasisnya tebel pakai banget. Jadi kalau kita mau main off-road yang ekstrim, nggak perlu istilahnya reinforce sasis atau sasis digaplok dikasih dipertebal besi, nggak perlu, sudah tebel pakai banget. Desain ini fender ini juga saya suka untuk yang seri 120 karena dia sudah berbeda dari seri-seri sebelumnya yang menurut saya ini cukup agresif dari sisi desain samping, dan sisi belakang ini cukup timeless. Saya suka mobil masih setengah-setengah kotak, setengah membulat gini. Ngomong aja seperti Kijang kapsul itu masih ada bulatnya, ada kotaknya gitu. Saya seneng. Model-model seperti ini akan timeless, kaca-kaca begini. Oke ya. Terus ini mengingat mobil seperti ini saudaranya apa yang seperti ini? Mobil ini sih saudaranya mungkin di merek yang sama, di Hilux yang SUV. Bukan Hilux yang double cabin itu, bukan ya. Hilux yang SUV juga ada yang double cabin. Ada yang seperti ini, cuma kaca belakangnya dia bisa dibuka. Jadi kaca belakangnya ada power window-nya. Itu namanya Hilux SUV, SURF. Jarang juga mobilnya. Nah, jadi mobil ini untuk kaki-kakinya dia misalnya gardan dan sebagainya, dan teman-teman mau lift kit, ini kan sudah tinggi, mobil ini sudah tinggi lumayan sih, tapi ya tingginya nggak tinggi-tinggi amat seperti Fortuner. Cuma kalau teman-teman mau lebih tinggi lagi bisa pakai lift up. Nah, dia bisa, mobil ini misal di lift up 5 cm gitu sudah tinggi, sudah bisa pakai off-road beneran. Dan untuk gardane dia sama dengan kaki-kaki E, dia yang depan double wishbone. Nah, itu sama dia dengan si Hilux SUV ataupun Toyota 4Runner, itu juga sama. Dan juga yang baru-baru ini FJ Cruiser. Nah, cuma FJ Cruiser mesinnya beda. Mesinnya dia pakai mesin 1GR yang 4000 cc itu. Yang Prado juga ada yang mesin 4000 yang mesin 4000 cc itu. Namanya Prado Grande bensin 4000 cc. Nah, oke, dari samping ini cukup. Sekarang kita bahas ke bagian desain belakang yang paling dilihat orang, yaitu si ban serep. Ban serep Prado ini kebanyakan dia berada di bawah. Nah, cuma kebetulan punya saya ini berada di sini. Beberapa tipe banyak yang di bawah. Saya sering lihat ke sana-sana tuh ban serepnya ada di bawah. Dan ini ada di konde, dan ini semakin yang cakep. Saya cari yang ban serepnya ada di sini memang ya. Supaya apa? Menurut saya Jeep kalau ban serepnya di belakang itu lebih cakep lah. SUV kalau ban serepnya di sini. Cuma ini pintunya bukan handbrake ke atas tapi ke samping ya. Atas ada apa ini? Heckman stop lamp. Defogger jangan ditanya, pasti ada. Ini mobil berkelas, ini mobil mahal ya. Barunya mobil ini sangat mahal. Nah, terus ini dan emblemnya Prado di sini. Oke. Nah, kebetulan lampu stopan saya, lampu depan belakang sudah kita upgrade. Untuk bagian belakang dia cukup lega, pembukaan bagasinya, penataan kursinya seperti Kijang Innova atau si Fortuner. Dan rasa naikannya untuk bagian belakang, nah ini kalah sama VX teman-teman. Kalau yang bagian belakang si VX itu lebih luas. Kalau ini bagian belakangnya ya nggak luas, ya luas cuma nggak seluas VX. Tapi ya rasanya seperti kita naik Kijang Innova kalau yang di belakang. Jadi ya rasanya Pak Kijang Innova yang menunggu lah. Ini rasanya seperti naik Kijang Innova bagian belakang. Sempitnya apa itu seperti Innova lah. Kalau sama si VX dia masih luasan VX. Untuk di sini ada toolkitnya, ada di sini. Ini toolkit, ini partisi tempat untuk nambah-nambah apa. Dan mobil ini asik kalau kita mau bikin acara camping. Oke, untuk bumper belakang dia juga plastik. Knalpot di kanan berarti tutup tangki di kiri. Ya. Jadi teman-teman ini just info aja. Kalau teman-teman lihat knalpot ada di sebelah kanan, berarti tutupnya tangki di kiri. Untuk tangki ya, tangkinya kan ada di tengah. Itu ada yang versi mobil ini tangkinya ada di bawah daripada di sini. Kalau tangki di bawah pasti ban serepnya di sini. Cuma yang itu versi-versi yang tertentu ya. Mungkin biasanya yang untuk pasar Australia yang dirancang untuk melewati gurun yang jaraknya beribu-ribu kilometer itu.
Kalau di daerah sini saya kira tangki sub tank double itu ya nggak akan kepake ya, apalagi di Jawa gini SPBU itu jaraknya cuma 5 kilo sudah ada SPBU. Oke, sekarang dari samping kanan sama seperti yang di kiri. Sambil jalan ya. Untuk yang di tengah, interior tengah ya. Interior tengah ini saya suka joknya juga cukup enak. Ini joknya sudah kita retrim dan dengan kualitas yang cukup baik. Di sini ada untuk cup holder. Nah ini, kemudian untuk ruang kepala cukup baik walaupun dia agak terganggu dari sisi ada omae sunroof. Nah, sunroofnya depan cukup tebal, cukup lebar, dan duduk di sini menurut saya nyaman dengan ini channel. Ini namanya channel ya, apa ya, gundukan ya. Gundukannya ini tidak tinggi karena mobil ini penggerak belakang toh. Gundukannya ini tidak tinggi jadi asik. Nah, cuma ada kekurangan di belakang, tidak ada AC-nya. AC-nya hanya di depan. Tapi jangan khawatir, saya pakai AC single itu ini penuh, saya sama ibu, sama istri, anak-anak saya itu sampai belakang juga tidak ada komplain tentang panas. Oke, jadi dari belakang biasa, tidak istimewa banget seperti pada umumnya ya. Pokoknya rasanya kayak numpak Innova teman-teman. Wes gini. Kalau di sisi belakang. Sekarang sisi depan. Sekarang sisi depan, untuk duduk di sopir cukup enak. Rasa mengemudi saya kan ada mobil operasional all new Pajero. Ini pendapat ya, ini pendapat. Kalau saya untuk jarak jauh ataupun jarak dekat, saya suka pakai ini sebenarnya. Lebih empuk. Makanya tadi saya bilang mobil ini rasanya seperti Innova ya. Ya seperti Innova yang baru pun sama lah. Rasanya seperti Reborn itu sama. Empuk. Dia empuk pakai banget. Kemudian sini Mas kameramen. Untuk dashboard dia cukup baik dan ini apa? Ya seperti Innova ya, persis seperti Innova. Cuma ini dia dual zone. Jadi temperaturnya kanan kiri beda. Kalau yang tipe Grande dia triple zone. Kemudian ini transmisi dia ada 4 speed matic maju. 4 speed matic rasanya juga seperti, kurang lebihnya seperti Fortuner itu. Nah, tapi yang ini hebat teman-teman. Ini gardannya, dia ada high. Nah, ini kan 4 high low, ini 42, 44, netral dan low. Lah low-nya ini low banget. Jadi misal mobil ini memakai ban 35, saya kira untuk kita masih kasih mobil ini misal dikasih ban 35 dengan spek dengan spek ekstrim, itu insya Allah kita nggak perlu, masih mumpuni lah untuk final gear ini. Nah, tapi kalau lebih pengen low lagi ya dikasih yang final gear 488 dan belinya banyak, itu merek mungkin misal saya sebut merek, misal merek Yukon atau apa banyak. Dan tadi saya bilang gardannya mobil ini sama dengan Hilux SUV ataupun yang FJ Cruiser. Jadi untuk aftermarket produk final gear dan kita mau mengupgrade mobil ini untuk spek off-road yang lebih ekstrim itu sangat mudah dan bisa. Nah, sekarang untuk kemudi ya. Untuk kemudi ini bisa tilt dan high. Bisa bisa tilt steering kok, tilt dan high, bisa tilt steering, jadi bisa naik turun maju mundur bisa. Nah, untuk jok sementara ini belum elektrik jok. Nah, itu. Dan untuk kaca seperti Alphard, dia up and down-nya auto semua di 4 pintu. Saya bak bunga. Ini tadi di dashboard. Sedikit cerita aja, ini sudah terdengar adzan. Habis ini saya ke musola di sebelah sini dulu, sebelah belakang Indomaret ini ada. Habis ini saya ke situ, ini kan baru adzan. Habis ini tak ke situ. Tak ceritakan sebentar. Kebiasaan saya, ini sedikit kebiasaan ya, cerita aja. Saya ini sering beli bunga mawar, kadang di jalan, kadang bunga mawar atau bunga sembarang lah. Kadang kembang-kembang dek ratan tak saut. Nah, ini apalagi kan banyak kadang mbak-mbak adik-adik kita mahasiswa di Malang sini, mahasiswa ini banyak jual bunga seperti 10 ribuan lah.
Ini saya sering beli, tak taruh di dashboard ini. Ini untuk apa? Nanti kalau pulang di rumah gitu, kadang tak kasihkan istri saya kayak gitu. Ini ya sesekali, ndak setiap hari, tapi kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya ketemu nih pokoknya ono bakul kembang itu mesti aku tuku. Jadi ada bakul bunga. Uang berapa sih? Kan 10 sampai 20 ribu. Itu kan kalau bagi laki-laki kan itu rokok ya. Rokok saya ini bukan brand ambassador ya. Rokok ini 25.000 satu pak. Ini satu hari satu. Jadi ini lebih mahal uang rokok. Kasihkan istri gini. Wah, is my love, my head, my pokoknya wis. Ini sedikit tips saja ya untuk menjaga kerukunan rumah tangga itu juga sesekali begitu ya. Ini untuk teman-teman yang para cowok nggak apa-apa dicoba. Nanti dicoba aja. Jadi beli bunga untuk it's my head-nya. Dan itu simple dan murah, tapi bisa membuat ya suasana rumah tangga kita semakin sedap tentunya. Nah, dan sampai sini saya kira sudah cukup yang saya ceritakan. Tidak banyak untuk interiornya. Maka tadi saya cerita rasanya ya seperti Innova, airbag cuma 2 ya, kanan kiri. Velg ini ring 17 ini. Ukuran standarnya ini seperti velgnya Pajero Dakar yang versi yang lama. Nah, ini ukurannya sama, Fortuner juga sama. Dan kalau gardanya dia belum floating. Dia tidak floating. Dari depan, teman-teman. Dari depan, lampu ini sudah saya ganti. Tadi seperti yang saya bilang di belakang sudah kita ganti. Dan ini tanduk ini bawaan. Ada yang tidak bertanduk, ada yang sudah tanduk. Ini saya tidak tahu apa namanya, cuma saya lebih enak menyebutnya ini tanduk. Dan spion tanduk ini bawaan juga seperti Fortuner yang VNT. Nah, ini tanduk ini bawaan. Kalau buka kap mesin kan sudah dicetek tadi dari dalam, diturunkan sedikit gini. Nah, dan ini sudah hidrolik ya, saya kira sama lah seperti Camry atau apa sama. Dan untuk engine-nya ini ada beberapa tipe yang saya tahu. Mesin ini yang 2700 cc bensin ini 4 silinder ya. Dia ada mesin ini namanya mesin 3RZ, mesinnya original Prado. Ada yang sama seperti mesinnya Fortuner yang mesin 2,7 apa itu tipenya, 1TR atau berapa itu yang 2.7. Kalau ini 2.7 bensin, mesinnya 3RZ. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya masih banyak tanya. Saya sudah bikin vlognya kemarin, bahan bakarnya sudah saya coba 18 sampai 19 km per liter. Jadi juga tidak berbeda amat sama Innova bensin Matic. Sama mirip-mirip dan lebih tinggi secara powernya. Kemudian ada yang versi Prado yang mesin yang paling banyak dicari dan harganya juga lumayan mahal, itu mesin yang ban KZ30. Mesin ban KZ diesel, turbo diesel intercooler yang 30. Dan ada mesin yang cukup rare juga, 1GR yang 4000 cc. Nah, sama dengan mesinnya FJ Cruiser, itu mesin yang paling high power untuk off-road. Tapi kalau untuk sekedar teman-teman beli Prado untuk dipakai seperti saya ini, hanya tak pakai di sekitar kota Malang sini, sesekali tak pakai ke gunung, itu hanya untuk sebatas sama anak istri camping, dan bukan camping ya, istilahnya main-main ke air, sedikit-sedikit naik-naik ke bukit-bukit, masuk-masuk. Mesin ini sudah lebih dari cukup. Dan tadi transmisinya yang dia low, kalau di TC-nya itu dia ditaruh di low, saya kira sudah dengan ban standar seperti ini over tenaga. Kalau dipakai nanjak, dipakai ke sudah over tenaga. Makanya saya berani bilang mungkinan kalau transmisi standar ini dan ditaruh di low, ban ekstrim 35 misalnya, insya Allah masih mampu. Tapi kalau lebih dari itu harus di low-kan lagi. Mungkin di final gear 488 yang paling banyak jadi teman-teman favorit. Untuk perawatan cukup mudah. Kalau murah tidak, cukup mudah. Karena mesin ini simpel. Sini mas kameramen ya. Mesin ini sangat simpel. Menurut saya simpel. Sistemnya simpel, tidak banyak elektrik, tidak banyak sensor. Dan saya lihat kabel-kabelnya juga tidak banyak, nggak ribet. Kalau rem dia sudah ABS. Dan pokoknya menurut saya mesinnya nggak sulit perawatannya. Kipas-kipas juga dia masih pakai Visco, tidak pakai elektrik. Dan mesin RZ ini cukup tangguh. Kalau saya lihat dari packing-packingnya mobil ini belum pernah dibongkar sejak baru. Kilometer mobil ini 140.000 on go. Saya pakai, tidak ada sedikit pun kendala yang saya rasakan. Dan padahal juga dari sisi listrik cek engine nggak gampang nyala. Lepas aki atau apa is oke, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.
dan mesin ini cukup bandel. Kalau ngomong irit, ya saya bilang irit karena tenaganya juga sebesar itu. Jadi kalau kita bahan bakar 189 saya kira juga tidak angka yang boros karena mobilnya juga besar. Innova juga segitu. Kalau dengan Kijang yang tua yang 95 karena teknologinya kalah ya masih irit ini dengan teknologi yang begitu high. Dan seperti ini filter bensin seperti ini kan tidak harus punya E3RZ. Seperti ini juga, ini filter bensinnya juga punyanya Innova bensin itu sama. Jadi untuk sisi engine dia mudah perawatan, kalau murah tidak sama seperti mobil-mobil di kelasnya. Jadi juga harga partnya cukup mahal. Lah, tapi harga part yang cukup mahal itu berbanding lurus dengan durability, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli spare part mobil itu kalau murah itu mestinya ya durability-nya tetap tidak panjang, dan mobil ini adalah mobil untuk tempur. Bisa jadi untuk mobil tempur, cuma enggak tempur murni ya karena ini masih masuknya light duty. Nah, jadi mobil ini bukan heavy duty, mobil ini masih light duty insya Allah. Jadi saya kira spare part-nya kalau dipakai di jalanan seperti Kota Malang, campur makadam, campur gunung, aman. Dan kaki-kakinya itu yang saya suka, dia soft. Tak pakai di jalan-jalan gunung gitu, bebatuan itu soft. Saya punya All New Pajero itu lebih enakan mobil ini saya makainya. Ini cerita ya, owning experience. Nah, ini pendapat. Kalau spare part mahal, iya memang, tapi tadi berbanding lurus dengan durability, ketahanannya. Kalau spare partnya murah ya, berarti kan ketahanannya juga bisa dipertanyakan. Nah, kalau saya suka merawatnya ini juga nggak ribet dan mudah. Oke, untuk sisi apa lagi ya, AC apa semua is oke dan sama seperti mobil pada umumnya. Untuk sistemnya juga tidak rumit. Untuk kaki-kakinya juga banyak tersedia pilihan part mulai dari final, gear locker dan bla bla bla. Jadi mobil ini bisa dibangun untuk off-road ekstrim kalau mau. Tinggal ganti bumper depan, high lift kit body, ganti apa, kasih locker, pasang win, sudah oke. Saya kira untuk video di sini cukup. Ini juga sudah jam 3 persis. Saya tak ke situ. Belakang Indomaret ini ada musola. Sebelah ini kan Indomaret ya, ruko ini. Belakangnya situ ada musola, saya tak ke situ dulu. Terus sekalian nanti kita coba jalan, gitu ya. Ini sudah terdengar komat. Oke, makasih teman-teman. Oke sahabat, kita coba jalan sekarang. Speedometer di sini ada odo dan trip A, trip B itu aja. Tapi yang di bagian tengah sini ini banyak. Ini ada ketinggian, elevasi, ketinggian dari permukaan air laut. Kemudian tempat saya ini 750 meter ya di atas permukaan laut. Kemudian ada banyak lah ini average, ring, terus kemudian ada average speed, ada barometer udara, juga temperatur outset dan kompasnya ini akurat. Nah, sekarang kita coba maju ya. Nah ini ada 4 speed ya, 3, 2 dan low. Tadi saya bilang transmisinya gini. Sekarang kita coba maju, langsung maju. Teman-teman, kalau untuk Matic jangan khawatir, overhaul untuk Prado, ganti kampas dan solenoid ataupun kawan-kawan, spare partnya banyak, baru maupun bekas. Jadi dia tersedia banyak spare partnya, mulai baru, bekas pun, copotan limbah itu juga banyak. Mobil ini rasanya pertama first impressionnya ya, pertama kita duduk ini rasanya tinggi karena mobilnya ground clearnya tinggi. Kemudian joknya empuk. Kalau jok mobil ini rasanya juga kurang lebih seperti Nissan X-Trail, itu juga empuk mobilnya. Ya mungkin karena juga ini sudah saya retrim ulang ya, jadi joknya retrimnya cukup bagus menurut saya dengan kualitasnya. Kemudian setir ini terasa agak berat, tapi memang untuk mobil besar seperti ini setirnya harus agak berat supaya safety. Jadi saya senang banget kalau setirnya agak ada rasanya gini. Kalau setir kayak mobil-mobil kecil gitu, wenteng gitu, waduh, kalau saya kok kalau pakai kecepatan tinggi kurang sreg. Kemudian sisi kedap sangat kedap. Mobil ini kacanya tebel. Jadi
kalau kayak saya nerjang air genangan air hujan itu jelas gitu ya, itu kalau mobil-mobil lain saya rasa agak bunyi Huop gitu. Kalau mobil ini ya bunyi tapi minim gitu loh, artinya kan kedap. Kemudian kecepatan di atas 120, saya nyoba 140 kpj itu tak buka slidingnya sunroof ini, dia minim banget suara kebocorannya angin. Kadang kan mobil kalau ada sunroofnya kan kekedapannya tetap berbeda dengan yang tidak ada sunroofnya. Kalau dibuka ininya, apa ini covernya ini. Kemudian remnya safety, dia sudah ABS. Airbag kanan kiri, tapi saya juga nggak menggantungkan airbag, kita tetap jaga keselamatan. Airbagnya juga nggak tahu, sudah setua ini mesinnya juga kemungkinan ya sudah kadaluarsa atau gimana. Kemudian untuk bantingan suspensi, rasa naik mobil ini kalau dibandingkan teman-teman ben enak ya tadi Innova itulah. Rasanya juga mirip-mirip sama Innova, ataupun yang Reborn itu rasanya juga mirip-mirip sama Innova. Makanya saya tadi bilang saya pengalaman saya ini, saya pakai All New Pajero itu lebih nyaman si Prado ini dari sisi naikan. Dari sisi bantingan itu juga ya oke. Dan untuk di tol, exit tol yang ada jalur letter S melingkar kayak gitu ya, itu saya terakhir nyoba di atas kecepatan 60 ke 80 itu rasa was-was mobilnya akan terbalik atau keluar dari jalur itu di hati saya kok enggak ada. Biasanya saya itu kayak gitu agak cepet gitu di atas 60 atau 70 itu artinya kayak mak teratap bener. Tapi ini saya kira enggak. Artinya apa? Mobil ini kan tinggi. Nah, jadi mobil tinggi itu juga resiko terbalik itu kan lebih tinggi daripada mobil yang rendah. Tapi suspensinya dan konstruksi kakinya itu kayak saya belok ngepot gini kayak gandoli gitu. Jadi menurut saya pas banget. Nah, terus apa lagi ya? Pokoknya intinya semuanya nyaman untuk mobil ini, saya tidak ada cacat. Yang kurang enak menurut saya adalah kickdown transmisi, karena ini juga masih pakai konvensional lama. Kickdown transmisinya kurang greget, jadi ya rasanya seperti ya kembali lagi seperti Innova lama itu loh. Untuk kickdown transmisinya kurang greget, jadi dia agak bukan lemot ya, tapi intinya kurang greget pokoknya. Itu aja kalau menurut saya. Kalau ngomong torsi, dia lebih dari torsinya. Transmisinya juga enak, 4 speednya juga cukup enak, cuma kurang greget aja tadi di kickdown nih. Untuk TC dia cukup baik, di high-nya juga pas, low-nya juga banget. Jadi makanya tadi saya bilang mobil ini mumpuni untuk dikasih ban besar. Nah, kemudian untuk radius putar cukup baik. Mobil sebesar ini radius putarnya di gang-gang sempit gitu bisa masuk. Jadi inilah kelebihannya daripada si VX. Kalau VX kan terlalu besar mobilnya, jadi mungkin ngomong kelincahan di perkotaan masuk gang gitu masih lincah si Prado ini. Prado generasi 120. Tadi di depan saya lupa belum jelaskan, Prado ini adalah Prado generasi ketiga, yang mana Prado pertama itu dia ada generasi Land Cruiser generasi 70, itu keluar di tahun 90-an ya. Kemudian di tahun 96 dia keluar Prado generasi Land Cruiser 90 atau Prado generasi kedua. Dia lebih ada bulut-bulutnya dikit lah, seperti Kijang Krista kayak gitu. Kemudian di tahun 2003 keluarlah mobil ini, Prado generasi 120 yang kelihatan lebih agresif. Nah, tapi tetap mobil ini tetap mengusung konsep klasik, jadi saya sukanya tetap ada konsep klasiknya. Kemudian di 2009 dia sudah keluar Prado generasi keempat atau setelah ini, tapi untuk sistem engine nggak banyak berubah. Jadi si Toyota ini mulai dari kaki-kaki engine itu kayaknya hanya perbaruan dari yang dulu, karena memang mesin yang dulu juga masih gini.
Wong nyatanya FJ Cruiser itu sekarang juga masih pakai mesin 1 GR tadi yang 4000 cc mulai 2007 hingga sekarang, dan itu cukup bandel. Terus tadi teman-teman, kenapa saya nggak beli yang mesin 1 GR atau 1KZ? Ya karena kebutuhan saya kan cuma begini aja. Kebutuhan saya cuma mobil ini untuk overland keluarga, bukan ekstrim. Jadi mesin ini sudah lebih dari cukup, dan tenaganya sudah lebih dari cukup, dan BBM-nya juga enggak boros-boros banget. Kalau mesin 1 GR yang 4000 cc ya tentu BBM-nya juga berbeda karena dengan outputnya tenaga yang sangat tinggi. Kemudian 1KZ lebih mahal pastinya. Nah, mesin 1KZ dari sisi apa? Harga belinya. Toh kalau sisi perawatan dan ketahanan saya suka mesin 3RZ ini, efisien, perawatannya juga simple seperti Innova bensin itu. Dan apalagi ya kebutuhannya itu, saya juga cari mesin bensin karena saya sudah punya mobil diesel. Jadi kalau pas kebetulan, ini cerita sedikit saja, kemarin curhat ya, ketika di Jawa Tengah solar agak mulai ada antrian kayak gitu kan, saya kalau keluar ke sana bawa mobil bensin akhirnya. Ya seperti itulah jaga nih, kalau ada solar agak langka saya pakai mobil bensin, kalau solar enak ya saya pakai mobil solar, tergantung kebutuhan. Itu sedikit owning experience saya, cerita. Oke, saya kira cukup teman-teman video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena ada sedikit ilmu yang bisa saya bagikan. Cerita ini juga bisa jadi ilmu. Cerita tentang memiliki mobil ini, merawatnya, memakainya. Kayaknya situ saya ada yang kurang satu, pajak. Nah, pajak mobil ini 5 juta sekian, nggak sampai 6, pokoknya 5 juta up, 5 juta lebih sekian, 5 juta lebih sedikit lah. Oke, gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kerukunan itu mulai dari dalam, dari keluarga. Bagaimana kalau kita mau rukun dengan orang lain kalau di dalam keluarga kita tidak menjaga kerukunan? Jadi pertama rukun dengan istri. Nah, anak pasti ya, anak itu pasti kan manut sama kita. Kemudian dengan orang tua, mertua, jangan sampai saya dengar cerita ada temen datang ke tempat saya cerita, mertuaku ngini dirasani, enggak lah. Yang penting kita harus satu menjaga kerukunan dengan ibu dan dengan orang tua dan mertua. Nah, terus dengan tetangga yang paling dekat. Setelah itu baru diperluas kerukunan dengan saudara sebangsa setanah air. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.